Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang ke Pak Aunur Rafiq, politisi P3. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap topik yang kita bicarakan? Terima kasih, Bang Karni. Kami melihat topik ini menarik. Seberapa jauh Pak Jokowi sebagai Presiden dan Pak JK Wakil Presiden ingin mendapatkan menteri yang bersih. Saya ingin menyampaikan bahwa seperti yang Mas Sujiwo Tejo tadi nyanyi dengan tukang kayu maupun Bang Karni sendiri, bahwa jabatan menteri itu seperti anugerah. Sehingga ketika orang mau diumumkan menjadi menteri, mereka sujud syukur, mereka bersenang-senang, dan lain sebagainya. Padahal jabatan menteri itu adalah amanah. Nah, kami melihat bahwa menteri itu sebagai jabatan publik, sebagai wasilah, sebagai sarana. Sarana yang untuk tujuan. Tujuannya adalah kemaslahatan. Nah, di sini kebanyakan orang menganggap bahwa menteri itu tujuan. Sehingga apapun akan dilakukan. Nah, masalah yang timbul adalah ketika nama dia kemudian di-screening dengan cara Pak Jokowi melalui KPK, dia menjadi malu ketika stabilonya tadi warnanya merah, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang sudah tahu diri bahwa jabatan menteri tadi bukan untuk tujuan, bukan untuk satu tujuan, tapi sebagai sarana, dia akan memilih, kalau dia agak kurang bersih, dia akan memilih mundur, ya, sebelum dilakukan seleksi. Nah, yang paling penting lagi bahwa menteri itu sebagai sarana untuk mencapai satu tujuan. Tindakannya apa? Tindakannya bukan mencari uang untuk memakmurkan diri sendiri, tapi tindakannya adalah mengabdi. Yang dikatakan Pak Dwi tadi bahwa gaji seorang menteri misalnya dinaikkan sehingga bisa mencapai pada tahapan tertentu, sehingga melebihi dari profesional atau seorang CEO, tapi kalau masih nyolong ya ditembak. Tadi Pak Dwi yang bilang, masih nyolong ditembak. Nah, menteri ini menjadi magnet. Oleh karena itu yang dikatakan revolusi mental, itu saya berharap justru bahwa jabatan menteri itu bukan jabatan yang enak. Gajinya tidak besar. Dan dia selalu meninggalkan waktu untuk keluarganya. Tapi kenapa berebut? Itu yang menjadi pertanyaan yang harusnya nanti bisa diselesaikan untuk ke depan. Kemudian saya ingin melihat ke depan bahwa mudah-mudahan nanti Pak Jokowi sebagai presiden, karena saya melihat bahwa efektivitas daripada pemerintah saat ini, karena besarnya struktur kelembagaan pemerintah, indeks kita mencapai minus 0,29. Dari skala minus 2,5 sampai plus 2,5. Artinya apa? Kita tidak sampai separuh. Kita masih rendah dibandingkan negara-negara Asia. Dan satu lagi yang saya ingin harapkan, nanti para menteri yang mendampingi beliau sebagai presiden, itu sensitif terhadap isu-isu yang prioritas. Karena di dalam kampanye, Pak Jokowi selalu ingin mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri maritim, akan membuat tol laut. Mudah-mudahan ini bisa tercipta sehingga daya saing kita untuk angkutan bisa bersaing. Dan yang kedua adalah kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Seberapa jauh, dan saya harap terutama di kedaulatan energi, berani menggunakan biodiesel. Kenapa? Indonesia adalah memproduksi terbesar CPO di dunia. Kurang lebih 30 juta ton. 7-9 juta ton kita ekspor. 7-9 juta ton kita konsumsi dalam negeri, sisanya kita ekspor. Kalau yang sisanya ini kita konversi menjadi biodiesel, insya Allah uang kita yang kedodoran untuk beli minyak jadi menjadi sangat berkurang. Tapi harus berani dimulai. Kita sudah masuk pada
biodiesel 10%. Masih belum efektif. Padahal di Brazil sudah masuk etanol 30%. Di mana Brazil berbasis sugar. Kita akan berbasis CPO. Baik ya, semoga bisa terjadi nanti. Terima kasih Pak Karni. Baik. Karena politisi dari ketiga, jadi pesannya bahwa jabatan itu amanah. Dan salah satu orang yang beruntung adalah orang mukmin yang menjalankan amanah. Al-Mukminun 1 dan 8. Pak Sudik. Baik. Baik Bang Karni. Bang Karni, Iya Pak. cita-cita dan tujuan kita bernegara sangat jelas dalam amanat konstitusi kita, yakni mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu tujuan, cita-cita kita. Nah dalam konteks itu, bagaimana mewujudkan ini, saya kira tidak terlepas dari para penyelenggara negaranya itu sendiri. Penyelenggara negara harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Bahwa penyelenggara negara yang bersih, bebas dari berbagai macam persoalan, korupsi. Saya kira ini yang mendasari oleh Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan nama-nama para pembantunya kepada institusi penegak hukum, dalam hal ini KPK, sebagai institusi yang memang data dan profil katakanlah orang-orang para elit-elit itu terekam dengan baik. Artinya saya melihat bahwa presiden baru ini dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi, tidak ingin lagi terulang persoalan-persoalan di masa lalu yang mengakibatkan pemerintahan ini tersandra dengan berbagai macam persoalan. Katakanlah tadi Bang Karni juga menyebut dalam Kabinet Indonesia Jilid kedua ada 3 menterinya yang tersangkut kasus korupsi. Nah saya kira ini sebenarnya mendasari niat baik ini yang seperti dikatakan oleh Pak Akbar tadi, bagaimana melihat rekam jejak para pembantu-pembantunya ini ketika dia diangkat jadi menteri, betul-betul itu tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa ada persoalan-persoalan yang menyandra mereka. Karena ketika itu terjadi, saya kira ini akan muncul lagi kegaduhan seperti persoalan kasus Senturi, dan hal ini sangat tidak baik ya. Katakanlah pemerintahan ini ke depan, karena masyarakat sangat mengharapkan bahwa pemerintahan ini memberikan harapan baru ya, dalam konteks kesejahteraan dan kemakmuran dan sebagainya. Dan saya kira juga dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya kira ini juga memang ada satu kewajiban dari pihak penyelenggara negara sebelum ataukah selama dan sesudah dia menjabat, itu ada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. Dan saya kira salah satu yang dijadikan asesmen tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Johan Budi, itu adalah salah satu poin. Nah, apakah penyelenggara negara yang akan diangkat oleh Pak Jokowi ini ada kepatuhan untuk itu? Apakah para penyelenggara negara, para pembantu-pembantunya Pak Jokowi nanti ini ada tersangkut dengan berbagai macam persoalan yang sementara ini dalam proses sidik atau sudah ada dalam proses di persidangan? Ini akan dihindari, Pak Bang Karni. Nah, saya kira kita patut mengapresiasi, menurut saya ini kita patut mengapresiasi tentang langkah awal yang diambil Pak Jokowi untuk meminta pendapat, opini dari institusi penegak hukum dalam hal ini KPK, sekali lagi tanpa mereduksi hak prerogatif itu tadi. Baik. Ya saya kira itu Bang Karni. Cukup. Kasih. Saya sekarang ke Ibu Ratna Sarumpait. Gimana tanggapan Ibu terhadap topik ini dan juga perkembangan dari diskusi ini? Oke.
yang kita nggak pernah dari tadi dibahas, kenapa penting Menteri Bersih? Supaya dia tidak korupsi, supaya dia tidak, supaya jangan karena korupsi itu nanti dia akan menyengsarakan rakyat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah hanya yang korupsi yang menyengsarakan rakyat? Kan ada juga, saya pikir aku mau angkat dari situ ke hal lain. Jadi kita udah terlalu panjang saya pikir mengenai KPK, ada yang pro, ada yang enggak, itu hal lain aja. Saya malah justru ingin mencoba membantu ya. Ini aku mengatakan membantu, barangkali juga kalau di Twitter tetap aja aku akan dibully, nggak membantu. Tetapi aku ingin mengingatkan, Pak Jokowi itu katanya, aku nggak nonton, katanya dengan eksplisit mengatakan akan menjalankan pemerintahannya dengan visi Trisakti. Nah, Trisakti ini menurut saya jangan main-main gitu. Jangan sembarangan membicarakan apalagi menjanjikan Trisakti untuk menyelamatkan bangsa ini unless serius gitu. Indonesia artinya ketika Pak Jokowi ini digiring untuk jadi presiden, kemudian kemarin terpilih dan kemudian dilantik, kan tidak di ruang hampa. Harusnya seorang yang bermimpi atau bercita-cita melalui kedudukan sebagai presiden, dia ingin menyelamatkan bangsa ini, dia harus tahu betul problem bangsa. Dan saya sih berharap betul Jokowi harusnya sudah tahu apa yang terjadi. Harusnya Jokowi tahu bahwa 10 tahun yang lalu, 1999 sampai 2002 ada 4 amandemen yang membunuh sebenarnya seluruh nilai-nilai Trisakti yang ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar kita. Jadi seandainya ini betul mau Trisakti, dengan cara apa? Undang-undang perbankan kita sudah kebablasan, investasi kita sudah kebablasan. Hampir semua undang-undang kita itu melalui amandemen sebenarnya sudah meninggalkan Trisakti. Jadi ini dulu gitu loh dijawab. Jadi kalau saya tadi bicaranya Pak Kwik misalnya mengatakan apa sih sebenarnya yang mau dibikin sehingga kita butuh menteri? Aku ini sutradara. Sebelum aku menyusun pemain, aku siapkan dulu cerita. Cerita ini mau dikemanain. Timku itu akan membahas itu, kalau ini outputnya akan begini, kita harus punya pemain yang begini. Nah ini yang kita belum dengar. Saya tadinya berpikir, mengira atau berharap Pak Jokowi harusnya sejak beliau sudah dinyatakan resmi terpilih, presiden terpilih, harusnya mulai mengeluarkan itu, mulailah secara terbuka. Jadi keterbukaan itu tidak hanya sekedar melapor ke KPK itu adalah keterbukaan. Rakyat menunggu apa sih yang akan dilakukan Pak Jokowi untuk janjinya membuat Indonesia menjadi Indonesia baru. Kalau kabinetnya saja masih strukturnya, posturnya masih sama dengan eranya SBY, saya nggak melihat akan ada yang berubah, akan sama saja. Dan aku nggak mau persis ya, misalnya Ibu Rini di rumah transisi itu buat aku tuh mungkin saya salah, mudah-mudahan saya salah, tapi kayak ikonnya neoliberalisme gitu. Neoliberalisme itu nggak mungkin ya, tidak akan mentok kalau orang ngomong Trisakti itu tidak akan kawin dengan neoliberalisme. Tidak akan kawin. Jadi jangan kita menjanjikan hope pada rakyat, sementara kita nggak wujudkan gitu loh. Buat aku tuh itu yang paling penting. Aku nggak peduli siapapun yang apakah ini akan berakhir di mana. Tapi aku tahu rakyat menunggu akhirnya mereka akan sejahtera dan makmur. Seperti yang dijanjikan oleh Trisakti. Kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan lain-lain. Barangkali belum terlambat ya, kalau aku sekarang misalnya, kalau memang betul, tulus. Aku nggak mau mengatakan, jangan-jangan Pak Jokowi nggak ngerti nih kayaknya nih Trisaktinya. Jangan-jangan dia nggak tahu kayaknya nih ada amandemen. Jangan-jangan dia nggak tahu tuh, nggak dibaca tuh. Aku nggak mau berpikir seperti itu.
kita anggaplah. Tidak dibaca pun nggak apa-apa. Tapi sekarang aku mau mengatakan, it's not too late. Tidak terlalu terlambat, atau belum dimulai. Biar rakyat sabar, asal niatnya baik. Mungkin Pak Jokowi udah harus bicara dengan koalisinya, mengatakan, oke, ini gimana ini? Apa mungkin ini? Dengan undang-undang investasi seperti ini apa bisa? Dengan undang-undang migas yang sangat menguntungkan asing dan sangat merugikan Indonesia, apa mungkin saya menjanjikan pada rakyat untuk membuat mereka sejahtera dan makmur? Itu harus menjadi keluar dari Pak Jokowi. Dan itu masih mungkin gitu. Jangan justru koalisinya Pak Jokowi ini selalu terus mencurigai orang-orang yang sedang berpikir membuat amandemen, seolah-olah amandemen itu adalah sebuah gerakan balas dendam. Mari kita, kalau memang kita ingin membuat Indonesia lebih baik, bicara yang benar, jangan hanya formalitas, lalu supaya datang pelantikan, supaya jadi negarawan. Negarawan yang benar-benar negarawan, dia mengerti tentang negaranya, tentang kekayaannya, tentang bagaimana itu akan bermanfaat bagi rakyat. Baik Pak Said Salahuddin, Ibu Ratna lebih dalam lagi. Jadi tidak, bagi dia menteri itu ulunya. Hilirnya, ulunya Undang-Undang Dasar Konstitusi yang kemudian dijabarkan dalam Trisakti. Silakan Pak. Terima kasih Pak Karni. Jadi kalau saya sebetulnya melihat posisi menteri ini sebetulnya harusnya dijadikan sebagai sesuatu yang integral dengan visi, misi, dan program calon presiden. Oleh sebab itu, pada masa-masa kampanye, ya, menurut saya akan baik mestinya kalau setiap calon presiden itu juga turut memberikan gambaran kepada publik tentang postur, wajah, dan kemudian muka-muka yang bisa dia dorong. Ini penting karena sesungguhnya visi, misi, dan program presiden itu dilaksanakannya oleh menteri. Maka gambaran menteri itu penting bagi publik untuk menjadi imajinasi bagi dia. Apakah orang-orang yang digambarkan oleh calon presiden itu betul-betul selaras dengan visi, misi, dan program presiden. Sayangnya itu ternyata tidak terlaksana. Jadi prospek keberhasilan pemerintahan ke depan oleh si capres ini itu agak sukar dijamah atau dideteksi oleh publik. Nah, terkait dengan yang perdebatan ini, Pak Karni, saya punya 4 hal yang menjadi sorotan yang menurut saya harus disayangkan. Yang pertama adalah terkait dengan syarat menteri, yang kedua tentang komposisi menteri, yang ketiga tentang rangkap jabatan parpol, yang keempat tentang seleksi oleh Pak Jokowi yang melibatkan KPK dan PPATK. Secara singkat saja, kita lebih sering mendengar Pak Jokowi itu bicara tentang profesional. Menteri harus profesional, profesional partai, profesional non-partai. Menurut saya profesional bukan syarat. Dia memang sudah melekat dalam jabatan menteri. Aneh kalau menteri tidak mengerti profesinya, profesi yang menjadi bidang tugasnya. Padahal kalau kita merujuk kepada pemikiran founding fathers and mothers kita, menteri itu sesungguhnya diharapkan punya syarat yang paling utama, namanya negarawan. Tapi syarat negarawan ini hampir tidak pernah kita dengar dari Pak Jokowi. Padahal itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting. Menteri adalah jurumudi negara, walaupun tanggung jawab kekuasaan pemerintahan ada pada presiden, tetapi jelas-jelas menterilah yang ikut serta menentukan arah dan kebijakan negara. Suatu rancangan undang-undang yang dimungkinkan diusulkan oleh presiden kepada DPR, itu juga dirumuskan oleh kementerian. Maka kementerian sebetulnya punya peran yang besar untuk menentukan arah dan kebijakan bangsa ini. Negarawan ini juga penting untuk mengukur setidak-tidaknya ukuran dari bagaimana dia bisa kita ramalkan, kita prediksi untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Bukan orang yang sekedar profesional, punya CV tumpuk, pernah kerja di ini, punya pernah jadi direktur ini, direktur itu, kemudian pantas jadi menteri. Tapi bagaimana dia punya visi ya yang betul-betul bisa kita ramalkan akan dapat mampu menjaga kedaulatan bangsa ini, terutama untuk meminimalisir ya intervensi pihak asing. Yang kedua soal komposisi menteri. Ini ada agak sedikit membingungkan. Saya nggak bilang itu keliru. Ketika Pak Jokowi mengatakan mayoritas itu akan ada dari unsur non parpol. Pertama saya jadi bertanya-tanya,
apakah ini bentuk ketidakpercayaan Pak Jokowi kepada parpol pendukungnya? Kok parpol ya yang menjadi pendukung dia itu porsinya lebih kecil? Kalau argumentasi atau pemikirannya itu adalah karena khawatir parpol korupsi, yang orang dari parpol itu akan korupsi, apakah Pak Jokowi tengah mencurigai kawan-kawan dari Hanura, dari Nasdem, dari PDIP, kan begitu? Jadi kita bertanya-tanyanya. Terus juga bahwa partai politik yang saya pahami dan juga dicantumkan dalam undang-undang itu sesungguhnya adalah menjadi lembaga politik yang salah satu fungsinya adalah untuk menempatkan kadernya dalam pemerintahan. Partai politik adalah satu tempat untuk orang di situ menjadi kawah candra di muka lah kira-kira, orang di dalami kepemimpinannya untuk bisa menjadi menteri salah satunya. Kalau kemudian Pak Jokowi khawatir terjadi korupsi oleh kader partai politik, kan yang PNS, yang dari birokrat, yang dari mana-mana aja yang korupsi banyak. Belum lagi kalau kita lihat pada kewenangan Pak Jokowi sebagai presiden, dia sesungguhnya bisa membubarkan partai politik kalau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi atau dampak dari kegiatannya itu bertentangan dengan konstitusi. Praktek korupsi yang dilakukan katakanlah oleh menteri dari unsur parpol, dia menjadi elit di parpol itu, sebetulnya bisa dia kualifikasikan sebagai bentuk korupsi ya yang dilakukan oleh parpol itu. Pak Jokowi satu-satunya orang yang punya legal standing maju ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai itu. Rangkap jabatan menteri Pak Karni, saya kira keliru kalau misalnya tidak boleh menjadi anggota partai. Kalau pengurus saya setuju. Tapi kalau tidak boleh jadi anggota partai ketika dia menjadi menteri, saya kira agak susah juga untuk merasionalisasi ini karena sesungguhnya bukan anggota. Iya, tapi saya pernah baca di satu online. Nah, jadi yang keempat adalah seleksi calon menteri. Sebetulnya kalau kita lihat presiden dan beberapa pimpinan lembaga negara itu kan dia dipublikasikan backgroundnya, rekam jejaknya. Seorang presiden saja itu publik perlu tahu backgroundnya. Pimpinan KPK ya, lembaga-lembaga yang lain juga itu dipublikasikan untuk mendapatkan masukan publik. Masukan publik jadi sangat penting dan selalu dicantumkan dalam undang-undang. Kok ini menteri yang juri mudi negara yang ikut menentukan arah kebijakan ini, kemudian itu tidak pernah dipublikasikan? Saya setuju bahwa KPK dan PPATK itu penting, ya. Cuma kan masalahnya juga ini apakah bisa optimal dengan waktu yang sangat pendek? Jangan-jangan pemeriksaannya nanti lebih ke administratif saja. Tidak ada pemeriksaan yang verifikasi yang sifatnya faktual tentang aset dan sebagainya. Dan selain itu pula, kenapa publik menjadi penting? Selain kita mengenal ada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, ya, dan ada soal partisipasi. Ini kok good governance ini seperti diabaikan oleh Pak Jokowi. Kalau publik diberikan ruang itu boleh jadi. Ada persoalan-persoalan yang takut dengan etis, dengan moralitas si pada calon menteri itu bisa diinformasikan publik kepada Pak Jokowi agar Pak Jokowi nanti tidak dianggap keliru memilih menteri-menterinya. Terakhir Pak Karni, saya kira saya perlu mengingatkan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa jabatan menteri itu tidak boleh diobral. Jabatan menteri juga tidak boleh dijadikan sebagai hadiah politik. Dan selain daripada itu, saya juga penting mengingatkan Pak Jokowi sebagai presiden saya bahwa beliau harus pede. Pede Pak Jokowi ini belum keluar. Seperti kesan yang muncul masih seperti diatur-atur begitu. Contoh Puan Maharani mengatakan calon menteri nanti dikoordinasikan. Ini presidennya siapa? Dikoordinasikan ke Bu Mega. Loh, ini presiden Bu Mega apa Pak Jokowi? Ya, gitu itu kan Puan, bukan Pak Jokowi. Kita rehat saja.